رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir bab niku sudah masuk bab al-ghuslu, mandi janabat, mandi junub. Mandi junub itu kalau di dalam kitab tarjih ini, himpunan putusan tarjih ini, disederhanakan sebabnya karena 5 sebab saja. Bahkan yang 2 sebab itu bisa jadi diambil dari keadaan yang mirip-mirip. Apa itu? Yang pertama, idza istanabta bi khurujil mani, pertama keluar mani atau sperma. Yang kedua, awil tiqail khitanaini, atau junub karena hubungan suami istri. Au aratta hudural jumu'ati, atau yang ketiga, kalau kamu akan hadir sholat Jumat. Au naqaiti minal haidi, yang keempat bersih dari haid. Awin nifas, yang kelima karena nifas. Itulah sebab kita mandi junub. Niku sebabnya. Dalile napa? Pertama, kalau junub berdasarkan dalil surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Itu tentang wudu. Baru berikutnya wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Junub niku nopo? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, innamal ma'u minal ma', sungguh air itu karena air. Maksudnya sungguh mandi junub itu karena keluar mani. Ya, itu yang pertama. Oleh karena itu tadi, kenapa kok harus mandi junub siji? Karena keluar mani. Kalau yang keluar bukan itu, Rasulullah SAW ya pernah ditanya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Cuma sahabat Ali bin Abi Thalib niku takone mboten takon dhewe, ngongkon pembantune, memerintahkan, menyuruh pembantunya. Dalam riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Ahmad, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah bercerita, kuntu rajulan mazza'an. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini orang yang gampang mengeluarkan madhi, bukan mani, madhi. Maka fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dalam riwayat yang lain, sing takon niku mboten Ali bin Abi Thalib dhewe ngongkon. Ali bin Abi Thalib izin, malu. Kenapa? Ya itulah sifatnya Ali bin Abi Thalib. Apalagi beliau mantunya. Maka Rasulullah SAW menjawab, fil mazi al wudu'u. Kalau keluar mazi cukup wudu. Tapi wa fil mani al ghuslu. Ya. Kalau keluar mani itu ghusl, mandi. Atau dalil yang berikutnya hadis Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah itu suaminya namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu sakit. Karena sakit Rasulullah SAW menjenguk. Ummu Salamah khawatir ditinggal Abu Salamah. Disitulah kita diajarkan doa. Rasulullah SAW berdoa, tapi kalimatnya itu koyok mboten donga. Apa kalimatnya? La ba'sa bihi tahurun. Nanti kepirang? Nah, itu yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah diajari ngoten mengucapkan amin. Kenapa? Karena di situ ada doa. Kalau diterjemahkan la ba'sa bihi, ka opo-opo. Bojone lara wis ka opo-opo. Tahurun, insyaallah sakit itu atau mudah-mudahan sakit itu mensucikan, membersihkan dosanya Abu Salamah. Ngoten. Nah, itu. Jadi labak sabihi tahurun niku nggih setengah donga, nggih setengah ngedem-ngedem. Ummu Salamah setelah itu diajari doa. Ternyata tidak lama setelah begitu Abu Salamah meninggal. Wah, nangis Ummu Salamah. Rasulullah SAW nyambangi maneh.
takziah. Apa doa yang diajarkan? Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan min. Dungane napa? Ya Allah, beri saya pahala atas musibah yang menimpa saya, dan beri saya ganti yang lebih baik dari suami saya yang sudah menjadi jenazah ini. Niku diajarno kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah setelah itu menikah dengan Rasulullah SAW. Ummu Salamah itu akhirnya dadi garwane Rasulullah SAW. Makanya saged cerita niki. Jadi Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah, kalau rada cerita Ummu Salamah karena napa historinya itu panjang ya. Mulai punya suami namanya Abu Salamah, ngeramut, sakit, meninggal, kemudian menikah dengan Rasulullah SAW. Ummu Salamah pernah bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi fahal alal mar'atil ghuslu idza talamat. Wahai Rasulullah, nek perkara bener niku mestine mboten oleh isin-isin. Mosok karo Gusti Allah niku nek perkara bener niku kudu izin. Ya, kan gitu ya. Artinya Allah tidak mungkin gak membahas hal yang benar. Masya niku misale rodok saru, tapi kalau perkara kebenaran pasti akan disampaikan oleh Allah. Maka Ummu Salamah bertanya, fahal alal mar'atil ghuslu idza talamat. Tiang istri orang perempuan itu kalau mimpi dan kemudian mengeluarkan sesuatu, apakah harus mandi? Rasulullah SAW menjawab, na'am idza ra'atil ma'yah. Kalau keluar air, maksudnya mani, mimpi, maka itu harus mandi. Atau yang tadi, yang kedua, pertama kan keluar mani, yang kedua adalah jima. Jima itu dalam hadisnya Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahada faqad wajaba alaihil ghuslu. Nah, itu ya. Pokoknya kalau sudah suami istri berhubungan, keluar mboten keluar, sido mboten sido metu, maaf, maka wajib mandi. Itu yang kedua. Hadis yang berikutnya tentang Jumat, Rasulullah SAW bersabda, idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ata falyaghtasil. Ya. Apabila seorang di antara kalian hendak datang Jumat, maka hendaklah dia mandi. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun. Mandi Jumat itu wajib, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat tentang perempuan haid, surat napa jenenge? Al-Baqarah ayat 222. Ya, 222 niku. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Niki cuma potongan yang ada di situ ya. Itu dalilnya. Atau hadis
Aisyah radhiyallahu anha beliau cerita, inna Fatimah binta Abi Hubaishin kanat tustahadu fasa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam zalika irqun wa laysat bil haidati fa idza aqbaltil haidatu fata'is shalah wa idza adbarat faghtasili fasalli. Enten sahabiyah namanya Fatimah binti Abi Hubeish, ya, ternyata beliau itu istihadah, haid tapi mboten leren-leren, itulah namanya istihadah. Bertanyalah Fatimah binti Abi Hubeish kepada Nabi SAW, nek ngeten niki yo nopo, salat nopo mboten? Rasulullah SAW menjawab, zalika irqun, nek napa wau haid keluar darah kok terus menerus, itu bukan haid, itu adalah penyakit. Nggih macam-macam biasane nggih Bu nggih. Mergo pun kate menopause, mergo penyakit tertentu, mergo mikir. Makanya ukurannya niku biasanya 1 pekan biasanya, atau kebiasaannya masing-masing orang. Nek masing-masing orang biasanya 8 dino, 8 dino lebih dianggap istihadah. Ngoten. Biasane 7 dino, nggih 7 dino lebih dianggap istihadah. Biasane 6 dino, nggih 6 dino lebih dianggap istihadah. Begitu. Kalau mboten apal, nggih diitung biasane 7 dino. Ngoten. Nah, kalau istihadah tidak perlu tidak meninggalkan sholat. Jadi kalau sudah ada gejala istihadah, hari ke-7 mandi mawon, atau hari ke-8 mandi mawon, dianggap setelah itu haidnya selesai. Gitu sih. Nah, ngeten. Iki kudu di begitu. Maka kata Rasulullah SAW, faida aqbalatil haidah, kalau haidnya datang, fata'is sholat, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, kalau sudah pergi haidnya, faltasili, maka mandilah, fasolli. Nek pun punjul teko biasane mandi dan sholat. Itu sebab yang keempat, ya. Sebab yang kelima adalah napa wau? Nifas, ya. Nifas. Baik. Itu yang ada di himpunan putusan tarjih. Tidak dibedakan. 5-5-nya dianggap kemudian menjadi wajib, gitu ya. Tapi kalau kita mau membahas lebih luas, monggo bahas lebih luas. Napa niku sebab orang mandi junub niku bisa yang lain. Nah, saya bacakan napa niki. Ya, itu tadi yang wajib, ya. Tapi ada juga, ya, yang lain yang boleh jadi akan menjadi pegangan kita untuk kita laksanakan apa tadi, mandi junub. Jadi kalau yang wajib-wajib, oke, selesai, ya.
ada pula yang sunnah gitu ya. Nopo sing sunnah niku ya. Sing sunnah niku misale yang bisa diperselisihkan ulama. Kalau diperselisihkan ulama itu mandi Jumat. Jadi mandi Jumat itu oleh sebagian ulama, meskipun Rasulullah SAW muni wajib, tapi nek nang mazhab Syafi'i ini dianggap sunnah. Ngoten lho. Makanya enten mawon dalam lingkungan kita di masyarakat yang masih, apalagi kalau menjadi pengikut mazhab Syafi'i, mandi Jumat itu sunnah sih pundi wau. Kula katene mlebu mriki lho. Al-aghsalul mustahabbah. Jadi memang sebagian ulama menyebut mandi Jumat niku sunnah. Nopo dasare? Kan dalile wau jelas. Dalilnya jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, kan jelas loh niki lho. Niki. Coba kecilin, cuwili nggih. Nah, niki lho. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Tapi enten peristiwa Umar bin Khattab niki riwayatnya. Hadis riwayat Bukhari. Anna Umar bin al-Khattabi bainama huwa qa'imun fil khutbati. Umar bin Khattab ketika beliau sedang berdiri khutbah yaumal jum'ati, khutbah Jumat, iddakhala rajulun minal muhajirin al-awwalina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Utsman. Kok moro-moro masuk, oh lah kok mboten medal malih mriki ya. Masuklah, datanglah seorang sahabat muhajirin, sahabat yang termasuk senior, yakni Utsman bin Affan. Fanadahu Umar ono wong Jumatan telat, langsung Umar niki. Nah niki ketinggal nggih. Fanadahu Umar. Aduh, saya sangat gede apa. Umar langsung bertanya. Ya, khutbah leren mandek, langsung Umar menegur Utsman bin Affan. Ayu sa'atin hadhihi, sampean gak ro iki jam pira? Ngoten. Ayu sa'atin hadhihi. Umar, sampean gak ro iki jam pira? Qala Utsman menjawab, inni syaghaltu hulung repot niki mang kari. Falam angqalib ila ahli, bahkan kula nggih boten sempat mantuk nang omah. Hatta sami'tu ta'zin, hingga kok moro-moro kula krungu azan. Falam azid an tawaddu. Dadi kula niki mek wudu tok, mboten sampai adus. Mboten sempat mulih adus teng pundi waktu niku mboten enten toilet umum. Dulu itu kalau mau mandi ya di rumah, masjid mboten sedia. Faqala, maka Umar akhirnya semaur maneh. Ya. Wal wudu aidon, siji telat, loro terus wudu tok. Ngoten Umar niku. Wa qad alimta, padahal sampean ero anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW kana ya'muru bil husli. Lho sampean ero dhewe. Rasulullah niku perintah mandi. Lah ngoten niku Utsman nggih mboten bantah maneh, nggih mboten mulih adus, kari lah Jumatan. Maka kata Imam Syafi'i, falima lam yatruk Utsman as-salata lil ghusli
mongko mergo Utsman boten ninggalno salat untuk mandi lebih dulu. Walam ya'murhu Umaru bil khuruji lil ghusli. Juga Umar nggih mboten merintah Utsman metu untuk mandi dulu. Dalla zalika ala annahuma, hal ini menunjukkan bahwa karo-karone baik Umar bin Khattab maupun Utsman qad alima, sungguh karo-karone sudah tahu annal amra bil ghusli lil ikhtiyar, perintah mandi niku nggih boten sampai wajib, pilihan sunnah ngoten. Itulah kenapa ngapunten kalau di mazhab Syafi'i terus sinten mawon sing mengikuti mazhab Syafi'i mandi Jumat niku boten wajib, sunnah. Nah, kalau kita menggunakan dalil yang umum Rasulullah SAW muni kok jelas, riwayatnya jelas bahwa ghuslul Jum'ah atau ghuslu yaumal Jum'ati wajibun, wajib. Jadi tentang mandi Jumat niku enten sing ngarani wajib, enten sing ngarani sunnah. Ngoten. Mergo niku critane Utsman bin Affan. Dan itu juga yang nanti menjelaskan Utsman bin Affan adalah khalifah sing maringi perintah azan Jumat niku siji nang pasar, siji nang masjid. Ngoten. Mangkane nek Jumat kok azane ping pindho gara-gara Utsman. Jadi pengalamane Utsman, nah, aku pengalaman diseneni Umar. Wes zamannya Umar bin Khattab seperti itu, zamannya Utsman perintah muadzin sebelum waktu zuhur, waktu Jumat ya masuk, Utsman perintah orang untuk azan di pasar, di keramaian. Sampai azan ngomong karo ini langsung azan nang masjid. Barulah ketika beberapa saat mereka datang ke masjid, masuk waktunya azan untuk sholat. Niku sejarahnya. Azan kok ping pindho ngoten niku. Masyaallah muslimin nggih napa? Nggih. Nggih. Mandi. Nggih. Sama seperti pekerja sopir, mereka masuk ke pabrik jam sekian, benar ada, itu kan juga agak sumpah mandi. Nggih. Nanti proses seperti apa? Seperti yang gerakan Nggih. Terus yo napa mandi niku? Maka para ulama ya tadi para ulama jelas nggih, enten sing ngarani wajib, enten sing ngarani sunnah. Ini kalau saya baca di beberapa keterangan yang lain ini kok sami, bahwa misalnya qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Talkhis innahu min aqwa mastadalla bihi ala adami fardhiyatil ghusli lil jum'ah wal qaul bil istihbab bina'an ala anna tarkal ightisal la yatarattabu alaihi husulu dararin fa in tarattaba ala tarkihi adzan nas bil irqi war raihah al karihah wa nahwi dzalika mimma yusi kana al ghuslu wajiban wa tarkuhu muharraman. Ngeten Ibnu Hajar al-Asqalani sing nulis niki Bulughul Maram niku kan nggih mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar ini mazhab Syafi'i. Niki kitabe Imam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar ngarani dari peristiwa Umar dan Utsman itu dapat menjadi dalil bahwa mandi Jumat niku mboten sampai wajib, kecuali enten perkara sing garai wong niku kudu adus. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan contoh ya ar-raihah al-karihah
nggih kados niku wau. Mulai nyambut gawe keringete buka enak. Ngoten misale. Maka mboten sida sunnah dadi wajib pisan. Kan ngoten ya. Pertanyaan berikutnya, nggih lah Ustaz. Wis diarani wajib bae wis. Karena ya memang begitulah. Terus yo nopo carane? Para ulama sepakat mandi Jumat niku jenenge dina Jumat niku ya sakjane masuk malam Jumat ngeten niki, masuk malam Rebu dina Rebu ngeten niki. Ngoten lho. Tapi para ulama berpendapat sejak subuh itu sudah bisa mandi Jumat. Pun ngoten ceritane. Jadi mandine kapan? Subuh bisa. Utawa saderenge berangkat kerja. Ngene kula mandi junub, mandi Jumat, mandi besar. Bahwa nanti misalnya ambune gak enak, terus sik kober mandi lagi monggo. Tapi kalau mboten setidaknya sudah mandi Jumat. Ngoten nggih. Insyaallah ngoten. Di sini enggak muncul di situ ya. Baik, itu tentang mandi yang sunnah. Meskipun ya kita menyebut wajib, kula maringi panjenengan pandangan bahwa enten sing ngarani sunnah dasarnya gini wau. Itu pun Ibnu Hajar Al-Asqalani mudun mboten sampai wajib kalau tidak ada sebab lain. Kalau ada sebab lain nambune pun mboten enake nemen, balik wajib maneh. Ngoten nggih. Ndamel wangi-wangi. Nah, ini jenengan pertanyaan jenengan tadi itu ya. Wa waktul ghusli, waktu mandinya kapan? Yamtaddu min tulu'il fajri ila salatil Jumat. Ya, terbentang antara waktu terbitnya matahari, maksudnya terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu subuh. Ila sholatil Jum'ah, sampai waktu Jum'ah. Wa in kanal mustahabbu ayyattasilal ghuslu bidzihab, meskipun sing luweh dianjurno mandi niku pas katene budal. Ngoten. Wa idza ahdatsa ba'dal ghusli yakfihil wudu. Nek ternyata mantun mandi kok napa hadas, kok ngentut, kok pipis, cukup wudu. Nah, gitu nggih. Pun kurang langkunge ngaten. Niku mandi Jumat sunnah menurut mazhab Syafi'i. Apalagi mandi yang sunnah yang lain. Enten sing ngarani ghuslul idaini. Istahabbal ulama al-ghusla lil idaini wa lam ya'ti fi dzalika haditsun shahihun. Enten sebagian ulama jenenge atus sak riyaya pisan mosok kados. Maka sebagian ulama menyampaikan mandi sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha niku juga sunnah, cuma mboten nenten dalile. Nggih. Hanya untuk keutamaan jenenge katene sholat Idul Fitri. Tapi memang tidak ada dalilnya. Ada ahaditsu ghuslil idaini dhaifun. Tapi memang sebagian sahabat mempraktekkan. Tapi nek dugi Nabi sallallahu alaihi wasallam boten wonten. Ngoten nggih. Yang ketiga, niki sing jarang wong bahas, ya. Karena memang ada riwayat yang disebut ini ada sing nyacat lemah. Napa niku? Ghuslu min ghusli man ghusala mayitan, mandinya orang yang
baru memandikan mayit. Nah, gitu nggih. Enten hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Kok mboten muncul nggih. Sinten mawon sing mantun ngedusi mayit, hendaklah dia mandi. Dan siapa yang baru saja mengusung jenazah, falyatawaddo, hendaklah dia wudu. Wa qad ta'anal a'immah fi hadzal hadis. Ada beberapa ulama yang nyacat hadis ini. Nyacat itu apa? Melemahkan hadis ini. Cuma dalam mazhab Syafi'i niki kanggo. Kenapa? Karena lagi-lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis Bulughul Maram itu menyebut qad hassanahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa huwa bi kathrati turuqihi aqalla ahwalihi ayyakuna hasanan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini oleh Imam Tirmidzi kali Imam Ibnu Majah niku dianggap minimal hasan. Jalannya banyak, sumbernya banyak, karena itu minimal hasan. Ibnu Hibban menyebut sahih malahan. Gitu. Makanya kula panjenengan nek semerap nek niteni enten mantun ngedusi mayit wayahe salat jenazah digoleki endi wong si fulan yang mau, ternyata wonge adus. Ngoten. Dadi mari ngedusi mayit, mantun ngedusi mayit kan dilungkas nyolati. Lho sing madusi mang endi? Ternyata mandi. Itu ada yang begitu jenengan kedah semerap. Ya. Berdasarkan ini. Tapi sekali lagi katakan itu hasan, boten sampai wajib. Ya, kalaulah hadis itu disepakati hasan, oke, tidak sampai wajib. Nek mboten wajib nggih sunnah mawon. Nek kangelan nggih mboten perlu kan gitu nggih. Itulah mandi yang sunnah. Enten maneh? Enten napa niku mandi badhe ihram. Ayo nanti kepirang badhe umroh utawa haji kate mulai memakai pakaian ihram. Ghuslul ihrami yandubul ghuslu liman arada ay ruma bihajjin au umratin indal jumhur. Hadise napa? Hadis dari Zaid bin Sabit annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa tasala. Jadi Nabi katene ihlal, katene mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, itu kan katene pakai pakaian ihram, beliau mandi. Meskipun hadis ini juga demikian, enten sing menganggap dhaif, tapi enten sing menganggap hasan. Nanti dalam di kalangan ulama itu begitu, enten sing gak gelem kecuali sahih pokoke wis, enten sing ya wis digawe ae niku. Sehingga itu juga mandi yang memiliki nilai sunnah, termasuk apa? Mirip dengan itu, ya. Itu juga adalah katene melbu kota Mekah. Ini tangan tambah angel kalau jenengan. Nek kate napa wau? Nek kate ihlal sik rada niku
Tapi nek pun katanya mlebu Mekah numpak bis dina mboten saged katanya mlebu Mekah mandek pundi katene. Ngatut bis ae. Ya, tapi memang secara umum selain yang tadi kita sebut karena mani, karena jima, karena haid, karena nifas dan Jumat, itu selebihnya memang itu diperselisihkan. Derajatnya paling tinggi adalah sunnah. Tapi kalau panjenengan kedah semerap, memang dalam hal-hal seperti itu kita memang sebaiknya mandi. Pun itu pembahasan kita tentang mandi. Tata cara saya kulon itu kepingin setengah baleni didik ngoten, tapi itu rumahnya agak rinci. Sementara tata cara kemarin insya Allah sudah persis. Tata cara niku sing cerita loro mawon karo-karone garwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya dua. Secara umum sama, ada sedikit beda. Ngoten nggih. Sing dugi Maimunah niku beda titik. Nah, gitu nggih. Kalau dari Aisyah radhiyallahu anha mulai wudu, kemudian menyiram, dimulai dari sebelah kanan, dari rambut dan sampai kaki, kemudian sebelah kiri, kemudian semua selesai. Tapi nanti satunya itu adalah menyisakan kaki dari wudu, boten adik nyuci kaki, baru kemudian mandi. Tapi kate medal itu mencuci kaki. Itu saja caranya. Di sini saya kira sudah agak jelas ya di slide kita ini tentang tata cara niki ya. Nah, yang ini yang hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang ini. Ya, yang nomor 36. Ya. Kemudian hadisnya Maimunah yang ini. Ya, gitu ya. Ya. Ini yang Maimunah. Jadi hadisnya, tata caranya sama mandinya. Diawali dengan wudu, ya, kemudian diikuti dengan mandi. Bedanya kalau Aisyah ngoten mawon, kalau Maimunah rada rinci. Diawali bukan hanya dengan wudu, tapi juga mencuci kemaluan, membersihkan pakai tanah. Nek sakniki nggih mboten lemah nggih yang wangi gitu ya. Setelah itu baru wudu, baru mandi. Wudune mboten jangkep. Wudune mboten jangkep, ninggal mencuci kaki. Mencuci kakinya nanti sebelum keluar. Nah, begitu. Itu bedanya. Tapi secara umum sing gampang nggih apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pun kurang langkungnya niku. Nanti bab berikutnya dengan elingaken berarti bab berikutnya kita masuk tentang apa jenenge tayamum. Tayamum. Oke. Nanti tentang tayamum. Nah, tayamum, setelah tayamum nanti babnya itu menghilangkan najis. Gitu nggih. Tayamum pembahasannya tidak panjang. Nah, nanti bisa insyaallah disambung dengan bagaimana menghilangkan najis. Di sini di HBT menghilangkan najis itu simple, sederhana. Tapi nanti barangkali ada keadaan lain yang membutuhkan penjelasan, saya akan tambahkan. Ya, selain yang ada di HBT. Jadi yang ada di HBT itu yang napa nggih sing minimal gitu nggih, dan yang memang yang kuat gitu ya. Yang murajjah ya gitu ya. Tapi kemudian bisa kita tambahkan pembahasan lain kalau memang itu diperlukan. Seperti menghilangkan najis nanti banyak cara nanti. Dan beberapa praktek dari Nabi dan para sahabat itu juga ya, perlu kita lihat juga. Saya kira demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Apunten ingkang kathah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.